Sesawi Core Yesus Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kolom Core Yesus selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita mau terima firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda Core Yesus, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekuatan rohani melawan roh jahat. Sahabatku, terkait pengusiran roh jahat, ada banyak umat selalu bertanya, apakah roh jahat itu memang benar-benar ada, atau jangan-jangan itu buah dari ketakutan kita semata? Sahabatku, apa pandangan gereja Katolik terhadap fenomena eksorsisme? Kerap ada orang yang mengaku melihat roh jahat di sebuah ruangan, di balik lukisan, di tempat yang gelap, dan seterusnya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku, gereja Katolik meyakini bahwa memang ada yang namanya roh jahat itu, iblis atau setan. Sahabatku, mereka adalah makhluk yang menolak dan memberontak terhadap Tuhan, sehingga rohnya melayang-layang menjadi roh jahat. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan ini firman Injil ini menegaskan bahwa Yesus mengatasi segala kekuatan jahat. Orang-orang menuduh kekuatan Yesus datang dari iblis. Sahabatku, mereka adalah orang-orang yang memang pada dasarnya membenci Tuhan Yesus. Sahabatku, mereka tidak suka dengan Yesus dan kemudian memfitnah
bahwa kekuatan datang dari iblis. Yesus sungguh menegaskan bahwa kita punya kekuatan dari Allah untuk mengalahkan kekuatan iblis, sahabatku. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita punya kekuatan itu? Tentu kita sendiri harus punya ketekunan dalam doa. Rajin melakukan olah rohani, apa saja itu? Meditasi, baca kitab suci, ekaristi. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sungguh jelas sekali kita harus andalkan Tuhan, bukan yang lain. Ketekunan dalam doa, rajin melakukan olah rohani, meditasi dalam doa, baca kitab suci, jangan lupa ekaristi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima dengan firman ini. Sungguh kami dikuatkan akan kekuatan doa. Sungguh kami diingatkan bahwa kami harus andalkan Engkau satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kasihanilah kami orang berdosa, kasihanilah kami orang berdosa. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi sarana berkat bagi orang lain. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sakit, lemah, juga tersingkir. Kiranya Engkau pulihkan mereka dengan sukacita dari-Mu, dengan rahmat Kudus-Mu Engkau memulihkan mereka. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kami, berpulang ke rahiman-Mu ya Tuhan. Engkau jamah jiwa-jiwa mereka, Engkau ampuni ya Tuhan, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan. Kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, sahabatku. Semoga dengan renungan ini dan firman ini sungguh menguatkan kita bahwa kuasa Tuhan yang harus selalu kita andalkan satu-satunya, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat. Semakin banyak orang dikuatkan ketika mereka jatuh, sahabatku. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.